Pertama, alasan yang paling logis itu adalah terkait dengan eh, pencari keadilan tentunya ya. Nah, Mail mengajukan PK itu dalam konteks untuk mencari keadilan, sehingga nanti kemudian dengan keadilan itu dia bisa merasakan bahwa apa yang dituduhkan kepada dia itu adalah tuduhan yang tidak berdasar atau tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa baru mengajukan PK? Ini bukan soal cepet-cepetan ya, bukan ada putusan lalu kemudian tiba-tiba cepat harus mengajukan PK, bukan. Tapi ini adalah berkaitan dengan materi satu. Yang kedua, kita juga mempersiapkan ahli untuk itu. Sebelum mengajukan PK, kami minta masukan-masukan dari ahli. Sekiranya apa yang menjadi saran dari ahli itu untuk dijadikan sebagai materi PK, karena nanti ahli itu juga yang akan menjelaskan kesalahan atau kehilafan dari hakim yang ada di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Itu sih sebenarnya bukan soal waktu, kenapa sekarang baru mengajukan, kenapa tidak berbarengan sama Niki gitu. Tapi kalau misal soal kenapa tidak berbarengan sama Niki itu karena kita mendapat salinan resmi dari pengadilan itu lebih cepat putusannya Niki. Jadi kita lebih cepat mengambil tindakan, mengambil sikap untuk kemudian mendaftarkan PK di Pengadilan Jakarta Selatan. Berarti gugatan PK ini kayak sepaket gitu ya dengan Niki ya, karena sama-sama tentang kehilafan hakim. Jadi memang sama ya? Karena putusannya sama, tanggal 13 Maret 2026 ya. Cuman pada saat dikeluarkannya putusan itu oleh hakim kasasi, itu rentan waktunya agak jauh ya, sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan. Jadi Niki duluan, lalu 1 bulan atau 2 bulan kemudian baru kita terima secara resmi salinan putusan dari Ismail Marzuki. Nah, di rentan waktu 1,5 sampai 2 bulan itu, saya sama Bang Andi ya bertemu dengan ahli hukum. Waktu itu kan kita ngajuin 2 ya, ahli pidana TPPU sama ahli ITE, ahli hukum ITE. Nah, kemudian dalam prosesnya terhadap 2 ahli itu kita konsultasi, kita meminta saran, masukan, kira-kira apa yang menjadi pokok utama dari permohonan PK yang diajukan kita. Nah, maka setelah itu kita menyusun memori PK, lalu kita daftarkan. Makanya waktunya agak lama ya, sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, 3 bulan. 3 bulan kita persiapkan itu. Bang, dengan belum berakhirnya PK ini kan masih ada PK segala macam. Ini kan berarti kan masih menunda Mail dan Niki untuk mendapatkan semacam remisi-remisi seperti itu, Bang. Apakah tidak oke lah kalau Niki mungkin sudah berjalan ya, kalau Mail kan baru nih kemarin sebenarnya kan. Itu kan apakah tidak menunda remisi-remisi yang sudah dapat gitu, Bang? Karena nanti bulan Agustus. Nah, karena Agustus ini ada remisi nih ya kan gitu. Enggak, jadi gini, kalau kita berpikir ke sana, berarti kita berpikir bahwa ini salah. Terus kita kemudian menunggu ada remisi dan lain sebagainya, kan itu poinnya kan. Kalau seperti itu yang mau kita cari, ya nggak usah lah PK, inkrah aja udah, tinggal kita menjalankan kita lakukan segala macam, tinggal nungguin. Gue mau tunggu dapat remisi misalnya 17 Agustus, potong, ya kan. Nah, itu adalah pemikiran-pemikiran yang menurut kita juga adalah sebuah hal yang keliru ya, karena menunggu sesuatu yang ibaratnya kita meyakini, di satu sisi kita meyakini bahwa klien kami tidak bersalah gitu ya, klien kami juga meyakini dirinya tidak bersalah melakukan apa yang dituduhkan, tapi kemudian di sisi lain kita mau mengatakan kita nunggu remisi aja, misalnya ada potongan nanti 17 Agustus, ada Hari Pemuda, ada hari apa dan lain sebagainya, Hari Pancasila. Ini kan yang keliru sih menurut saya. Nah, makanya tanpa menunggu itu kita namanya juga diberikan Allah
kemudahan dalam berpikir itu untuk berusaha. Jadi kalau kita menunggu, ya sebenarnya kan juga tidak bagus gitu. Sebaiknya kita berusaha supaya hasilnya kita bisa nikmati nanti ke depan. Oke. Bang Usman, ini di dalam sidang Niki kemarin juga banyak mengalami kekecewaan. Tadi hari ini juga banyak mengalami kekecewaan gitu. Apakah sesulit ini untuk Niki dan Mail gitu, Bang? Ya saya agak begini ya, saya agak aneh juga sama jaksa ini kan. Tadi saya bilang juga, kita ini sama dipanggil. Kami, kantor Bang Andi, kantor kita ini dipanggil oleh pengadilan untuk menghadiri sidang PK. Oke? Jaksa pun demikian dipanggil oleh pengadilan untuk menghadiri sidang PK-nya Mail. Gitu ya. Nah ini sama-sama dipanggil. Lah kalau orang sama-sama dipanggil tentu harus mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan dasar. Kita lawyer ya, kita bisa bertindak di dalam maupun di luar pengadilan itu berdasarkan surat kuasa. Ya. Nah, maka kami tunjukkan surat kuasa kami. Lalu apa yang mendukung bahwa kami ini lawyer? Ya kami punya berita acara, advokat dan lain sebagainya, diperiksa. Nah, jaksa pun demikian. Hakimnya bagus, hakimnya fair gitu. Anda surat tugas mana? Kata hakimnya kan nggak ada. Lah, surat penunjukan nggak ada juga. Loh, gimana sih? Mau datang ke sini mau ngapain? Mau buat tampil-tampil doang? Siapkanlah itu dokumen segala macam. Makanya tadi ditegur hakim minggu depan ya, saya tidak mau tahu harus ada gitu. Nah, sama hakimnya dianggaplah bahwa hari ini mereka tidak ada. Wujudnya ada, fisiknya ada, tapi mereka dianggap tidak ada oleh hakim. Makanya tadi ditunda. Cuman ya maksud saya dalam konteks ini sepertinya ya jaksa ini menggampangkan gitu loh, atau tidak mempedulikan, tidak menghargai lembaga peradilan menurut saya gitu. Dan tadi saya bilang kita sama-sama dipanggil secara patuh menurut hukum. Mereka juga dipanggil secara patuh menurut hukum. Sama datang ke pengadilan. Mana legalitas Anda sebagai orang yang mewakili negara dalam hal ini kejaksaan gitu. Bang Andi mau menambahkan Bang Andi? Ya, gini ya. Pertama-tama mungkin ya, selanjutkan sedikit. Pertama-tama bahwa terkait masalah PK itu memang adalah hak ya, haknya Mail. Kemudian PK ini juga tidak menambah ya. Ketika misalnya itu tidak, nanti putusannya tidak menambah, apa salahnya ya kan, bahwa memang kalau PK ini diajukan. Dan ketiga, bahwa PK ini memang juga diajukan karena landasan yuridisnya jelas ya. Sama dengan PK-nya di kemarin bahwa ada kehilapan hakim yang nyata di sini ya kan, yang mana tadi sudah dijelaskan Pak Usman yang saya lihat di pengadilan bahwa memang unsur daripada pasal yang dituduhkan kepada Mail itu sama dengan kita ini, sebenarnya penerapan pasalnya pun juga salah ya. Kemudian unsur-unsurnya juga sama sekali tidak ada yang terpenuhi. Nah, kalau misalnya suatu perbuatan itu tidak selesai atau tidak sempurna, yang jelas bahwa perbuatan itu tidak bisa dianggap bahwa itu adalah suatu perbuatan pidana ya. Nah, kalau misalnya memang itu bukanlah suatu perbuatan pidana berdasarkan dengan fakta atau peristiwanya, maka orang itu memang harus dilepaskan atau harus dibebaskan. Nah, harapannya kita nanti ini semoga Niki, semoga Mail ini mendapatkan benar-benar hakim yang sangat bijaksana yang bisa benar-benar memeriksa perkaranya dengan baik sehingga memberikan putusan yang mungkin seadil-adilnya ya, adil untuk kedua orang ini. Karena perkara ini sebenarnya kita sudah kaji ya dengan Pak Usman berulang-ulang sampai tadi apa yang disampaikan Pak Usman bahwa kita sudah panggil ahli, diskusi, ternyata apa yang kita pikirkan ini sama dengan ahli. Ini bukan ahli biasa, memang keahliannya di situ beliau, ya kan? Dia ini adalah seorang profesor, ya kan? Dan tidak ada kepentingan apa-apa dalam kasus ini. Ini murni adalah diskusi dan kita mendapatkan fakta. Fakta ini kita kaji bersama-sama. Ternyata kita temukan di dalamnya bahwa ada beberapa hal
ya, termasuk syarat pemidanaan itu, syarat pertanggungjawaban pidana itu sama sekali tidak ada untuk kedua orang itu. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan bahwa semoga hakim nantinya ini, hakim Mahkamah Agung ini benar-benar bisa memeriksa perkara ini dengan baik sehingga memberikan putusan seadil-adilnya kepada kedua orang ini. Itu harapan kita bersama ya. Nah kemudian ada lagi yang kayak viral kemarin mau bebas apa, itu tidak seperti itu ya, dan juga itu sudah dijelaskan Pak Usman ya bahwa itu tidak, bulan Agustus akan ini jangan sampai diperemin lagi orang seakan-akan ya, berarti ini nih kita ini sama Mail ini bermain ini dalalanya itu kan akal-akalan orang yang tidak suka sama mungkin sama Nikita atau mungkin sama kita, sehingga dia membuatlah berita-berita hoax seperti itu ya. Hal itu kita tidak bisa tahu kapan dia putusnya, kapan ya kira-kira gitu ya. Kita tidak tahu itu karena kita tidak ikut sidang di sana, namanya sidang berkas. Ya kan? Tidak seperti di pengadilan negeri ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya tanggapan dari saya. Apa konsekuensi dari PK sendiri menurut Andi? Nah, ada sih sebenarnya kalau PK itu, yaitu tadi, kalau misalnya memang ada landasan yuridisnya, misalnya ada novumnya atau ada kehilapan yang nyata atau ada kebohongan di sana atau ada pertentangan putusan, itu adalah salah satu menjadi dasar untuk diajukan PK. Nah, PK itu tidak ada. Kalau misalnya memang ada landasan yuridisnya ya tadi ya, ada dasarnya untuk kenapa tidak dilakukan, toh hukuman juga tidak bertambah, ya kan, tidak bisa naik, ya kan, tidak bisa naik, ya nggak ada bisa turun. Nah, lagian pula itu memang hak semua ya, semua dari pidana punya hak di situ sepanjang itu ada landasan yuridisnya seperti tadi saya sampaikan. Jadi kalau resikonya itu tidak ada, saya pikir ya justru resiko kalau ada misalnya dasarnya untuk PK kemudian kita dilakukan itu namanya apa, kita tidak mempergunakan hak dengan baik lah ya. Pak Usman, mungkin berapa saksi nanti yang sudah disiapkan dan saksinya saksi ahli apa aja mungkin? Sepanjang ini kemungkinan 2, tapi kita lihat nanti perkembangannya ya. Iya. Perkembangannya apakah memang harus dibutuhkan, misalnya gini, oh ternyata kita butuh 3 misalnya, nah, kita siapkan 3, oh ternyata nggak mesti 3, 2 saja, bisa juga oh ternyata nggak bisa 2, 1 aja, karena nanti kita lihat pada saat besok ya setelah sidang itu, dan kami akan diskusi lagi sama ahlinya apakah membutuhkan terkait dengan ahli bahasa misalnya gitu ya, atau tidak perlu itu. Nah itu, tapi kami sudah mempersiapkan kalau ketika nanti misalnya dibutuhkan mereka udah siap gitu. Ya, satu lagi deh. Terakhir, apa sih yang diharapkan dari tim pengacara Nikita ini di tengah upaya terakhir dari Nikita dan Mail? Terus siapa yang orang yang paling diharapkan dalam kasus ini gitu untuk mendapatkan atensi dari upaya ini? Kalau yang kita harapkan itu sebenarnya Kalau upaya PK ini ya, upaya terakhir ya, ini ya. upaya terakhir ini memang benar upaya terakhir. Kalau boleh dikatakan upaya terakhir. Tapi kalau misalnya kita mendapatkan novum baru misalnya ya, itu juga belum bisa dikatakan terakhir karena masih bisa diajukan. Ya kan seperti itu. Nah, kalau harapannya ya seperti tadi kita sampaikan. Satu harapannya kalau untuk PK ini ya, harapannya bahwa semoga tadi ini hakim ya benar-benar memeriksa perkara ini, memeriksa dengan baik, dengan teliti, sepemikiran dengan kami, khususnya PH-nya Niki dan juga ahli yang pernah kita hadirkan di pengadilan, bahwa benar-benar ya intinya bahwa syarat pemidanaan atau pertanggungjawaban pidana itu tidak ada sebenarnya kepada kedua orang itu. Alasannya bahwa unsur pasal itu tidak terpenuhi. Ya, ada salah menilai unsur pasal. Ya. Ketiga, ada salah penerapan pasal. Ya. Nah, kemudian selanjutnya perolehan alat bukti itu kalau menurut ahli kemarin itu tidak bisa ya dijadikan alat bukti yang sah. Nah,
kalau misalnya memang seseorang ini diputus tanpa ada alat bukti atau kurang alat bukti, itu ya harusnya tidak bisa diputus, karena dasarnya seperti itu, bahwa hakim itu tidak boleh memutus suatu perkara tanpa minimal 2 alat bukti yang sah. Nah, kalau perolehannya saja tidak sah, maka harusnya orang itu tidak bisa dihukum tanpa ada alat bukti yang menjelaskan bahwa benar-benar perbuatan itu dilakukan. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian terkait masalah jasa tadi, ya harapan kami supaya dia diberi sanksi lah. Itu kan mempermalukan instansinya sendiri, ya kan? Seperti apa katakan Pak Usman tadi, itu menggampangkan semua, ya kan? Seakan-akan meremehkan. Kalau orang lagi benar-benar lagi bermasalah, seakan-akan tidak dihiraukan gitu ya. Harapannya kita, karena memang itu ada sanksi, ya pelanggaran kode etik, ya harapan kami ya pimpinannya memberikan sanksi itu, karena itu mempermalukan instansinya sendiri, kira-kira gitu ya.